Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan medical check up. Nah, saya mungkin penasaran nih dok, terkait dengan dokter yang jelaskan tadi ya dok ya, untuk ibu-ibu yang ingin menikah dengan anggota misalnya dok. Tadi sedikit dijelaskan ya pemirsa sebelum iklan tadi masih dokter jelaskan, ada nggak sih dok persyaratan pranikah dan ini masuk ke dalam medical check up yang harus dilewati oleh udah anggotanya ataupun oleh orang calon istrinya? Ada ya sebenarnya. Jadi kalau di dalam TNI itu, kalau kita sebelum menikah ini udah masuk TNI. Jadi tahapan-tahapannya itu banyak sekali. Nanti harus ke Bintal, nanti harus ke Intel, nanti harus ke menghadap ke tertuanya, itu banyak sekali. Nah, salah satunya kita ke bagian kesehatan. Kalau di bagian kesehatan saya pakai yang terbaru aja. Jadi sekarang itu justru pemeriksaan yang full dilakukan itu ada pemeriksaan darah. Seperti lebih ke HIV, sifilis, HBsAg, memang penyakit-penyakit yang mungkin diturunkan kalau ternyata nanti ibunya hamil nih, anaknya lahir kemungkinan akan tertular atau kemungkinan akan dibawakan diteruskan oleh anaknya. Jadi lebih concern ke arah situ. Bukan kalau yang dulu kan memang dilakukan pemeriksaan keperawanan, tapi sekarang nggak lagi karena kebijakan dari atasan, kemudian tetap dilakukan pemeriksaan darah yang banyak. Itu jadi memang tahapannya banyak, lebih ke pemeriksaan labor lebih concern dan juga pemeriksaan urin. Kalau untuk pemeriksaan itu harus dilakukan di tempat yang udah ditentukan atau boleh di puskesmas mana aja dok? Oh enggak bisa, jadi misalnya kalau TNI itu dia berdinas di lingkungan Bengkulu, seprovinsi Bengkulu, walaupun bukan di mana, misalnya nanti dinasnya mau di Curug, mau di PUT, itu masih dalam wilayah Bengkulu, nanti pemeriksaannya harus di Rumah Sakit DKT Bengkulu atau Rumah Sakit tingkat 4 Zainul Arifin Bengkulu. Tapi kalau ternyata nanti dinasnya itu di lingkungan Palembang, itu dilakukan pemeriksaannya di Rumah Sakit Akagani. Jadi di mana lingkungan si prajurit TNI ini berdinas. Dibawa ke situ. Ada tempat khususnya ya dokter untuk melakukan pemeriksaan. Nah mungkin tadi kita membahasnya terkait dengan chassis ya dok banyaknya. Kalau misalnya untuk anggota itu ada nggak untuk pemeriksaannya yang dilakukan secara rutin dan harus dipenuhi gitu dok? Sebenarnya ada. Jadi kalau udah tergabung dalam anggota militer, prajurit TNI itu dilakukan pemeriksaan RIKES, pemeriksaan kesehatan berkala. Nah, itu tergantung permintaannya dari satuan. Atau kadang ada yang mau berangkat tugas. Jadi satuan itu berangkat satgas, misalnya yang di Bengkulu satgas Enggano. Enggano itu ada satgasnya. Jadi sebelum berangkat ke Enggano nanti harus dilakukan pemeriksaan rakyat. Pemeriksaannya sama seperti medical check up yang dilakukan pada chassis. Sama persis, semuanya dari ronsen, rekam jantung, pemeriksaan darah, tinggi badan, berat badan, apapun yang itu sama. Jadi memang ada buku, kita itu ada buku juknis, petunjuk teknis untuk khusus kesehatan. Di Angkatan Darat ada sendiri, untuk yang Trimatra, AD/AU/AL juga ada sendiri. Jadi kita paduannya kemana nih? Oh ini satgasnya, Satgas Angkatan Darat untuk ke Pulau Enggano, berarti kita pakai yang Angkatan Darat. Nanti, tapi beda cara yang diperiksa itemnya sama dengan chassis, cuman standarnya beda. Karena kalau untuk anggota TNI otomatis lebih tua. Nah, untuk tensi misalnya ya, anggota chassis kan rata-rata umurnya maksimal 21. Jadi dari 18 sampai 21, otomatis untuk tensi tertinggi mereka disarankan jangan sampai 130. Sedangkan kalau bapak-bapak misalnya udah gabung ini udah 40 tahunan, udah 50 tahunan, itu 140 udah hal yang biasa. Jadi memang hanya saja standarnya yang berbeda. Item yang diperiksa sama, semuanya sama persis. Di ronsen sama di ronsen, rekam jantung juga sama di rekam jantung. Oke, baik, mungkin mempertimbangkan degenerasi juga ya dok, adanya degeneratif, penyakit-penyakit degeneratif. Iya benar. Nah kalau misalnya ditemukan nih dok, misalnya ada suatu abnormalitas baik pada chassis ataupun pada anggota, itu setelah itu dilakukan tindak lanjut apa dokter? Saya bicara yang pertama sama chassis ya.
Kalau medical check up pada chassis itu otomatis kita hanya melampirkan apa yang kita temukan saat itu saja. Dan di hasil medical check up yang paling bawah itu pasti ada catatan hasil medical check up ini hanya berlaku maksimal dalam waktu 6 bulan, dan hasil yang tertera adalah hasil dilakukan pemeriksaan pada saat tanggal dilakukan pemeriksaan. Jadi memang hari saat itu. Kalau dia medical check up-nya hari ini, mungkin hasilnya akan beda sama besok. Tensi hari ini yang tertulis 120, besok 110. Jadi memang akan ada sedikit perbedaan. Nah, kalau untuk chassis itu kita otomatis hanya kita sajikan saja. Ini loh dari hasil pemeriksaan tadi didapat, tingginya sekian, beratnya sekian, tensinya sekian. Tapi kalau untuk anggota itu berbeda. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi misalnya didapatkan tensinya tinggi 160. Udah istirahat pun ternyata masih 150. Karena 150 kan memang masuk dalam kategori hipertensi. Nah, itu nanti akan kita bikin laporan kesatuan permintaan, ternyata prajurit atas nama ini didapatkan tensinya tinggi. Nanti kita edukasi lagi, sarankan, Bapak FKTP-nya di mana? Nanti kita bikinkan rujukan untuk ke dokter penyakit dalam, tapi langsung kita eksekusi saat itu. Pada saat itu juga? Iya. Oke, baik dokter. Kalau misalnya nih dok, pada chassis misalnya mereka terdapat riwayat penyakit tertentu, apalagi kayak misalnya riwayat penyakit turunan nih seperti asma ataupun diabetes ya dok. Kalau misalnya dia ada riwayat penyakit asma dan memang mengkonsumsi obat, apakah itu mempengaruhi untuk tes selanjutnya nggak dok? Kalau dari medical check up itu otomatis pasti tertulis. Tapi kalau untuk tes tahap awal, jadi sebelum dilakukan tes itu pasti ada namanya screening, kertas yang dibagikan. Apakah kita ada riwayat asma, apakah ada riwayat keturunan, apakah ada riwayat ibu sakit ini, bapak sakit ini, atau obat-obatan yang diminum, itu juga tertulis semua. Nah, untuk tahap awal mungkin seperti asma kan tidak terlalu terdeteksi ya, dari ronsen juga oke, asal tidak serangan. Catatannya ini sedang tidak serangan. Nah, juga pasti aman-aman aja untuk tahap awal. Tapi waktu dilanjut ternyata chassisnya lanjut nih ke tingkat awal, ke tingkat akhir. Tingkat akhir otomatis pemeriksaannya lebih dalam lagi. Di situ pemeriksaan fungsi parunya dilakukan spirometri. Nah, dapat nih ternyata spirometrinya tidak dalam batas normal. Mungkin jatuhnya di sana. Tapi berarti tetap mempengaruhi ya dok ya? Tetap mempengaruhi. Oke, tapi yang paling penting adalah dia terkontrol terlebih dahulu. Iya. Kita kontrol dulu untuk kesehatan kita juga di batas yang maksimal ya dok. Baik, mungkin saya bertanya lagi kepada dokter Lisda nih dok. Kalau untuk di puskesmas sendiri itu biasanya orang-orang yang mengalami yang melakukan medical check up ini biasanya orang-orang dengan penyakit apa dok? Mungkin bisa dijawab setelah iklan berikut ini ya dok. Baik, pemirsa akan dilanjutkan setelah ini, tetap di Beranda Ruang Konsultasi.